Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang insya Allah dirahmati Allah. Di tengah bulan yang begitu mulia, begitu indah, sudah patutnya kita membuat amalan-amalan yang luar biasa. Karena pada bulan ini, pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni. Amalan yang luar biasa salah satunya adalah wakaf. Sebagaimana dalam surat Ali Imran disebutkan bahwa Auzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Belum sampai kebajikan yang sempurna sebelum orang menginfakkan atau mewakafkan harta terbaik yang dia cintainya. Jadi alangkah indahnya apabila kebajikan yang sempurna ini kita dapatkan di bulan yang mulia. Nah, kurang lebih kira-kira banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan bertanya kepada saya yang dianggap mengetahui karena duduk sebagai komisioner di Badan Wakaf Indonesia. Dia mengatakan kalaulah memang harta terbaik itu sesuai dengan prinsip wakaf adalah hartanya abadi, kemudian manfaatnya lah yang diberikan kepada makuf alaih. Kemudian teman atau rekan saya tersebut bertanya, gimana ceritanya saya berkali-kali menyampaikan dulu yang disampaikan oleh Umar adalah wakaf produktif tentang sebuah kebun. Yang diberikan oleh Utsman itu adalah sumur. Yang kalau kita lihat di Saudi, di negara-negara Jazirah Arab, di sana memang tidak ada sungai. Dan sumur itu adalah bagian terintegrasi dari sebuah sistem produksi. Atau kita katakan sebagai sebuah faktor produksi. Lantas, kalau itu sebuah wakaf produktif, apakah itu bentuknya perusahaan, apakah itu bentuknya pabrik, bagaimana kalau rugi? Bukankah nanti kerugian juga bisa berujung pada likuidasi apabila kerugiannya terus-menerus? Lantas, di manakah makna wakaf dan keabadiannya? Nah, kurang lebih, ini adalah salah satu ilustrasi yang walau alam bisawab. Saya pun juga masih belajar dan belum tentu paham 100% tentang wakaf. Nah, kembali, yang diwakafkan oleh Umar adalah kebun kurma, bukan buah kurmanya. Artinya, selama berabad-abad, ada kejadian di mana buah kurma tidak berbuah, terserang hama dan seterusnya. Yang diwakafkan oleh Utsman adalah sumur, bukan air sumur. Sehingga ada periode di mana sumur itu kering dan seterusnya. Dan demikian pula perusahaan. Ada periode di mana dia menguntungkan, tidak menghasilkan, atau bahkan rugi sekalipun. Jadi, sesungguhnya yang dimaksud dengan keabadian itu terletak pada, pertama pasti adalah niatnya, kedua pengelolaannya. Bukankah wakaf selama itu barang di dunia juga tidak ada yang abadi? Tanah bisa saja longsor, tanah bisa saja amblas, dan seterusnya. Tetapi kembali, apabila saya ditanyakan apakah aset wakaf itu tidak boleh hilang atau tidak boleh hilang, harus abadi. Jawabannya iya, tidak boleh hilang. Lantas bagaimana kalau itu sebuah perusahaan? Maka saya selalu menganalogikannya dengan cerita tentang seorang atau orang tua, pasti kita sudah punya pengalaman, saat menyekolahkan anak kita pertama kali. Maka sebelum sampai gerbang sekolah, kita pasti memberikan cerita semangat tentang apa itu makna sekolah. Sampai suatu saat, sang anak bertanya pada bundanya, atau bunda, ayah, bolehkah adik tidak naik kelas? Kira-kira apa jawaban sang ayah atau sang bunda? Jawabannya pasti sudah jelas. Ananda, adik tidak boleh tidak naik kelas. Nah, kemudian, apakah kita yang sudah mengatakan bahwa anak itu tidak boleh tidak naik kelas, apakah kita berhenti menyekolahkannya? Padahal kita tahu persis bahwa resiko orang bersekolah atau resiko anak bersekolah ada resiko tidak naik kelas. Demikianlah wakaf produktif. Artinya, bagian dari kita pertanyaannya justru bukan hilang atau ruginya aset tersebut. Tetapi pertanyaan mendasar adalah apakah kita sudah menjalankan aset produktif tersebut secara profesional, secara mumpuni, mengetahui dengan persis bagaimana memitigasi resiko dan seterusnya.
Itulah hakikat dari mengelola aset wakaf produktif. Dan kembali, apakah kemudian jika asetnya hilang, maka hilang pula pahala dari orang berwakaf? Sekali lagi, wallahu alam. Karena misal saya ambil cerita tentang wakaf yang hebat, yaitu sebuah jalur kereta Hijaz Railway dari Istanbul sampai dengan Madinah melewati Damaskus. Pada saat itu, zaman Kekhalifahan Turki Utsmani, aset kereta tersebut dibangun dengan konteks wakaf. Tidak kurang dari 7.000 nazir ikut terlibat dalam pembiayaan jalur kereta tersebut yang akan digunakan untuk masyarakat atau warga Eropa naik haji. Sampai akhirnya cerita tentang Hijaz Railway itu hancur pada saat pasukan sekutu bisa mengalahkan Kekhalifahan Turki Utsmani dan menghancurkan atau menduduki Palestina. Jalur kereta tersebut dipotong-potong oleh tokoh yang kita sebut sebagai Lawrence di Arabia. Akhirnya kisah tentang jalur kereta tersebut hilang. Pertanyaannya adalah, apakah 7.000 nazir yang berwakaf itu sudah tidak mendapatkan pahalanya? Kalau kita lihat cerita tentang pahalanya, maka saya katakan, apabila pahala itu hanya dihitung sebagaimana alat transportasi, iya. Tetapi kebalikan. Saat ini, cerita tentang Hijaz Railway dan 7.000 nazir yang terlibat berkali-kali digunakan sebagai ilustrasi oleh para pelaku wakaf, para pendakwah wakaf untuk menceritakan bagaimana hebatnya wakaf. Dan cerita ini sudah menginspirasi berjuta-juta aset wakaf di seluruh muka bumi ini. Saya yakin pahalanya akan terus mengalir. Sekali lagi, demikian tentang pengelolaan aset wakaf produktif. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.